Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Pancasila, salam kebinekaan untuk bangsa Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali, bertatap muka dalam rangka yaitu pembelajaran daring Mapel PPKN. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran daring sampai selesai. Nah, sebelum membahas materi pada kesempatan pagi ini, saya akan mengulas sedikit mengenai pembahasan materi sebelumnya mengenai status kewarganegaraan. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya penduduk atau warga negara Indonesia adalah setiap orang yang menduduki wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan itu merupakan salah satu penduduk atau warga negara. Akan tetapi, nah ini harus didasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, biasanya dibuktikan dengan yaitu kartu tanda penduduk. Nah, dan itu juga harus memasuki umur yaitu 17 tahun atau 18 tahun, dan itu bisa dikatakan sebagai warga negara pribumi yaitu warga negara Indonesia. Ya, itu mengenai status warga negara Republik Indonesia. Karena apa? Karena di negara kita itu banyak orang-orang asing atau biasanya pelancong atau yang menduduki wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi mereka tidak tercatat atau tidak berdasarkan peraturan undang-undang yaitu sebagai warga negara Indonesia asli. Nah, itu hanya sebagai pengantar mengenai materi pembahasan minggu sebelumnya. Adapun materi pembahasan kita hari ini yaitu mengenai asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Poin A, yaitu asas ius sanguinis atau asas yang berdasarkan keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Contoh atau misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka ia adalah warga negara B. Nah, jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak tersebut dilahirkan ketika waktu itu. Itu asas ius sanguinis. Nah, selanjutnya poin B yaitu asas ius soli. Asas yang berdasarkan kedaerahan atau di mana seseorang itu dilahirkan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat di mana ketika orang tersebut dilahirkan. Contoh atau misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan A. Nah, maka ia anak tersebut statusnya sebagai warga negara B. Jadi menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruhi oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan dalam asas ini yaitu ketika seseorang atau anak tersebut dilahirkannya di mana. Nah, adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara belahan dunia, baik yang merupakan asas ius soli maupun asas ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seseorang penduduk. Di antaranya yaitu apatrid, yaitu adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak
mempunyai kewarganegaraan. Contoh misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan tidak juga dapat menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak mempunyai keluarga negaraan. Nah, itu disebut apatrid. Selanjutnya poin B juga, yaitu bipatrid, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau rangkap kewarganegaraannya. Misalnya seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Karena ia keturunan bangsa B, nah maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi warga negara A juga menganggap dia warga negaranya berdasarkan tempat kelahirannya. Nah, bipatrid ini mempunyai dua kewarganegaraan atau rangkap. Nah, dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel. Di antaranya yaitu poin A, stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara, atau bahasa ininya yaitu disebut naturalisasi biasa. Selanjutnya poin B yaitu stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Nah, biasanya ini atau bisa disebut yaitu sebagai naturalisasi istimewa. Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hal-hal sebagai berikut, yaitu diantaranya poinnya ada hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan, atau tadi yaitu disebut dengan stelsel aktif. Ada hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan, atau disebut tadi yaitu stelsel pasif. Nah, berdasarkan uraian di atas, asas kewarganegaraan yang dianut oleh negara kita ini menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia dalam menentukan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. Di antaranya yaitu poinnya asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat di mana ketika orang tersebut dilahirkan. Poin B, asas ius solis, secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat di mana orang tersebut dilahirkan, yang diberlakukan terbagi atas anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan undang-undang. Poin C, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Poin D, asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur. Nah, itu pembahasan materi kita pada kesempatan hari ini. Apa yang saya sampaikan semoga bisa dipahami, dimengerti, dan dicermati. Untuk lebih lanjutnya nanti kita bahas ketika pembelajaran bertatap muka. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.